Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syabab, para orang tua, para ikhwan, para akhwat, khususnya yang masih muda, yang masih kuliah, yang masih SMA, yang baru saja lulus, tolong dengar pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari salah satu jamaah akhwat yang DM saya seperti ini. Tolong dengar ya, karena sangat penting dan insya Allah bermanfaat. Dia bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya seorang perempuan yang dulu tidak mengaji sama sekali, tidak kenal agama, tidak sholat, sehingga saya pernah terlanjur berzina bersama seorang laki-laki yang merupakan kawan sekelas saya, sekampus saya. Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Alhamdulillah, sekarang saya sudah taubat yang nasuha. Sekarang saya sudah menyesali perbuatan saya dan sudah putus hubungan dengan laki-laki tersebut sudah lama. Yang bikin saya susah itu ada seorang laki-laki yang baik, yang soleh, datang ke rumah orang tua saya untuk melamar saya. Dia kira saya masih perawan. Dia kira saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki yang lain. Orang tua saya pun tidak tahu kalau saya tidak perawan lagi. Saya bingung harus gimana. Apakah saya harus kasih tahu dia dan kasih tahu orang tua kalau saya sudah tidak perawan lagi, atau saya boleh tidak kasih tahu mereka? Saya takut kalau misalnya tidak dikasih tahu, pernikahan kita nanti tidak sah dan termasuk menipu saudara muslim. Saya harus bagaimana Ustaz? Masya Allah syabab, pertanyaan ini sangat penting dan saya merasa banyak rumah tangga dan banyak dari kita yang membutuhkan jawabannya. Sekalian juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sebuah kisah yang terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Isinya kurang lebih seperti pertanyaan akhwat tersebut. Bagaimana reaksi Umar bin Khattab, bagaimana jawaban Umar bin Khattab, bagaimana saran Umar bin Khattab, insya Allah kita akan bahas hari ini. Ya syabab, Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau misalnya duduk selalu bersama orang, tidak suka duduk sendirian, selalu bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas Umar bin Khattab menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin, dan suatu hari pas beliau duduk bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kedatangan orang yang seperti apa, sudah berjam-jam mencari Umar bin Khattab, sudah berjam-jam nanya di mana Umar bin Khattab berada, sampai alhamdulillah ketemu. Pas ketemu, orang itu tanya Umar bin Khattab, boleh nggak saya bertanya tetapi sendirian? Saya tidak mau orang lain dengar pertanyaan saya. Pas sudah sendirian, orang itu mulai menangis sambil bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, anak saya pernah berzina. Anak saya pernah berdosa zina dan terlanjur zina. Dan dia sudah tidak perawan lagi. Ini sudah beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah anak saya sudah taubat dan sudah menyesali perbuatannya. Tetapi beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang laki-laki yang saleh sekali, yang baik sekali, yang mau melamar anak saya. Dia kira anak saya masih perawan. Saya bingung, saya takut, saya tidak tahu harus gimana. Apakah saya harus membuka aib anak saya dan mengatakan kepada dia kalau anak saya sudah tidak perawan lagi, nanti tetangga pasti tahu, nanti keluarga pasti tahu, nanti saya yang malu? Atau saya menutupi hal tersebut? Apakah kan itu termasuk menipu saudara muslim? Kan mungkin pernikahannya nanti bermasalah? Ini pertanyaan seorang pria, seorang ayah itu. Kira-kira bagaimana jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? Perhatikan jawabannya ya syabab, dan perhatikan seperti apa pola pikir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, memang kamu tidak boleh buka aib anakmu. Demi Allah, jika kamu buka aib anakmu, aku akan menghukum kamu. Allah menutupi aibnya, kok kamu yang buka? Masya Allah ya syabab. Perhatikan pola pikir sahabat Rasulullah yang sangat fleksibel, yang bisa dalam tanda kutip dibilang modern ya syabab. Perhatikan pola pikirnya, Masya Allah, luar biasa. Tetapi ya syabab, perlu diingatkan bahwa dosa zina itu dosa yang sangat besar. Bahwa ada beberapa ulama yang menempatkan dosa zina itu dalam tingkat
ketiga, dosa terbesar ketiga setelah syirik, setelah membunuh jiwa, membunuh orang lain. Kenapa sampai bisa tingkat 3 itu? Karena kata ulama, ini termasuk dosa yang kurang sopan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzina itu kalau ditanya, berani enggak zina di alun-alun, di tempat umum, depan banyak orang, pasti dia dijawab tidak berani karena takut diomongi manusia, karena takut misalnya diusir, karena takut direndahkan, karena takut ditangkap. Makanya dia cari tempat yang tertutup, cari kamar, cari apartemen, cari rumah, cari hotel, tutup pintu sama perempuan yang non-mahram dan mulai menikmati hubungan yang tidak halal tersebut. Berarti dia lebih takut manusia dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kurang sopan terhadap Allah. Wahai para adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya yang perempuan, saya ingin nasihati sebagai pria, sebagai saudara laki-laki, bukan sebagai ustaz. Saya pernah ada teman yang alhamdulillah sudah hijrah sekarang, tetapi dulu hidupnya agak aneh-aneh, dan dia itu hampir setiap hari berzina. Katanya, saya sangat sayang dengan pacar saya. Setiap hari kita berhubungan. Tetapi setelah berhubungan, saya tidak ingin melihat mukanya. Karena mukanya bagi saya di waktu itu muka wanita yang hina, yang rendah, yang menyerahkan tubuhnya kepada saya walaupun saya bukan suaminya. Walaupun dia senang ya syabab, dia tetap tidak mau melihat muka wanita yang melakukan itu. Kita sekarang tidak bicara benar atau salah, pendapat dia ini. Kita bicara kenyataan. Memang ini pola pikir pria. Allah telah memuliakan antum sebagai perempuan, sebagai wanita. Allah telah menjaga kehormatan antum dan melarang siapapun untuk merendahkan antum, termasuk orang tua antum sendiri. Kok antum yang rela merendahkan diri sendiri walaupun Allah yang muliakan? Saya ingin bicara jujur ya teman-teman. Jika ada laki-laki yang ingin mendekati antum, boleh saja. Ini tidak haram. Jika antum merasa ada, mohon maaf ya, ada syahwat terhadap seorang pria, ini tidak haram ya syabab, asal antara suami istri. Yang haram itu antara dua orang yang bukan suami istri. Tetapi hubungan antara pria dan wanita ini bukan hal yang haram, bahkan hal yang dianjurkan, bahkan hal yang ada pahalanya, bahkan hal yang termasuk ibadah selama antara suami istri. Jadi jika antum merasa tertarik terhadap seorang pria, tertarik terhadap misalnya orang di kampus, di sekolah, di kerja, boleh saja, asal dia menghormati antum, memuliakan antum dengan menikah dengan antum secara syar'i, bukan diam-diam berhubungan dan merendahkan kehormatan antum. Mohon maaf, bukan hanya untuk melepaskan syahwatnya. Ini aturannya. Jadi hubungan pada dasarnya tidak masalah asal antara suami istri. Baik, mungkin ada yang akan bertanya, bagaimana Ustaz dengan perempuan yang terlanjur berzina di masa lalu dan sekarang dilamar oleh pria yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah harus kasih tahu dia kalau sudah tidak perawan lagi? Taib ya syabab, dengan sederhana jawabannya tidak boleh. Jangan kasih tahu dia, jangan kasih tahu orang tua antum, dan jangan kasih tahu siapapun. Allah telah menutupi aib dan dosa antum. Jangan antum yang buka aib dan dosa sendiri. Tutupi dosamu sebagaimana Allah tutupi dosamu. Yang penting taubat nasuha. Jika antum tidak tahu cara taubat yang nasuha, maka tinggal ketik di YouTube cara taubat Ustaz Muhammad Al-Fuli, nanti muncul kajiannya insyaallah. Sudah Al-Faqir membahas soal taubat secara detail. Baik, mungkin ada yang bakal bertanya, ya Ustaz, bagaimana jika saya ditanya secara langsung, secara jelas oleh calon suami, apakah Anda sudah berhubungan dengan laki-laki lain? Apakah Anda masih perawan? Apakah saya harus jawab dengan jujur atau tidak? Baik ya syabab, jawabannya antum berhak untuk tidak menjawab. Antum berhak untuk menjawab tidak walaupun antum pernah berhubungan dengan laki-laki lain, asal sudah taubat nasuha ya.
Ini tidak termasuk membodohkan orang, menipu orang, bukan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aib sendiri. Coba bayangkan, Allah berkehendak menutupi aib antum. Antum berani membuka aib sendiri, ini menantang perintah Allah dan menantang apa yang Allah kehendak. Memang pertanyaan dia yang aneh dan bisa dikategorikan qadhful muhsanat, mencaci maki wanita yang muhsanah. Dia datang melamar perempuan dari rumah tangga yang baik. Kok bisa bertanya seperti itu? Ya syabab, menutupi aib sendiri itu hukumnya wajib, dan membuka aib sendiri itu ada dosanya. Dilarang membuka aib sendiri dalam agama Islam. Dan nasihat buat para perempuan, nasihat buat para wanita, jika antum ingin bertanya seperti hal yang sensitif ini kepada ustaz atau syekh, jangan DM pakai akun asli antum. Buat akun untuk bertanya, kemudian tutup akun ini. Atau antum bisa bertanya dengan cara, aku pernah dengar pertanyaan ini, ya Ustaz, ada seorang wanita yang melakukan seperti ini hukumnya bagaimana? Tidak perlu mengakui dalam DM, karena banyak orang yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya mereka jahat. Jadi ya syabab, kesimpulannya, jika antum laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain, yang masih perawan, maka solusinya bukan bertanya kepada dia apakah antum masih perawan atau tidak. Bukan. Solusinya adalah jangan mengganggu anak orang lain. Jangan berzina dengan perempuan lain. Ini solusinya. Jika antum aman selama masa muda, maka insya Allah, Allah akan memberikan antum calon istri yang baik, yang terjaga, yang masih perawan. Tetapi jika nakal selama masa muda, maka ini ada tanggung jawabnya dan ada konsekuensinya. Awas dan hati-hati. Dan jika antum perempuan yang terlanjur berzina dan sudah tidak perawan lagi dan dilamar oleh seorang laki-laki yang mengira kalau antum masih perawan, solusinya adalah tidak usah kasih tahu dia tentang masa lalu antum. Kalaupun dia bertanya secara langsung, antum berhak untuk tidak menjawab, antum berhak untuk menjawab dengan tidak jelas misalnya, karena menutupi aib sendiri itu hukumnya wajib dalam Islam, dan membuka aib sendiri itu hukumnya haram dalam Islam. Ini caranya para sahabat Rasulullah mempraktikkan hukum ini. Rasulullah bersabda, "Man ata min hadhihi al-qadhurati syai'an falyastatir bi sitrillah, faman abda lana safhatuhu aqamna alaihi al-had." Barang siapa yang melakukan salah satu perbuatan keji ini, termasuk zina, maka hendaklah dia menutupi diri sendiri, menutupi aibnya dengan tutupan Allah, dengan lindungan Allah. Dan jika dia mengakui dan menampakkan mukanya, maka kami akan menegakkan hukum Allah atas dia, yakni menghukum dia. Semoga insyaAllah persoalan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.